Teman-teman semuanya, ketika kita menanam apapun, tentu mengharapkan tanaman kita terbebas dari serangan hama dan penyakit. Nah, berbagai upaya sudah kadang-kadang kita lakukan, dari pemberian pembena tanah, pemberian pupuk, pestisida yang bermacam-macam dari insek, fungi, dan bakterisidanya. Tetapi hasilnya masih sama saja tidak memuaskan. Hari ini saya mau sharingkan satu bahan yang murah, yakni asam benzoat atau biasa disebut dengan pengawet kue. Nah, bahan ini cukup murah dan kalau diaplikasikan ke tanaman, dosisnya pun sangat rendah. Dia adalah prekursor ataupun istilahnya perangsang imunitas dari tanaman kita. Nah, enzim yang biasa diproduksi oleh tanaman itu adalah enzim untuk pertahanan atau oksidan. Ini yang biasanya diproduksi oleh tanaman kita, agar tanaman kita ini mampu membentengi dirinya dari serangan hama dan penyakit. Nah, teman-teman, dalam menggunakan asam benzoat ini atau pengawet kue ini pada tanaman kita, itu imunitasnya jauh lebih tinggi, imunitasnya jauh lebih tahan dari serangan hama dan penyakit. Tentu tidak ada tanaman yang bisa terlepas dari serangan hama ataupun penyakit. Tetapi ketika tanaman kita ini imunitasnya tinggi, imunitasnya kuat, maka tentu dia punya benteng atau dia punya pelindung untuk mencegah serangan hama dan penyakit itu. Nah, diaplikasikannya itu sebaiknya setelah 7 hari pindah tanam. Apapun tanaman Anda, misalnya padi, jagung, kentang, bawang merah, cabai, tomat, dan lain-lain. Itu diaplikasikan dosisnya sangat rendah sekali, hanya 1 sampai dengan 5 gram per 16 liter air. Kalau mau tambah efektif, lebih cepat reaksinya, tambahkan perekat penembus 15 sampai 20 mili per tangki 16 liternya. Ini kalau kita sudah aplikasikan di tanaman kita, kehijauan daunnya bisa bertahan lama, batangnya bisa keras, daunnya bisa tebal, karena dia berfungsi merangsang hormon-hormon yang ada diproduksi oleh tanaman kita untuk bekerja lebih efektif. Ya, tentunya pembenah tanah tetap dibutuhkan, pupuk tetap dibutuhkan. Tetapi asam benzoat ini ketika diaplikasikan ke tanaman kita itu jauh lebih sehat dibandingkan dengan yang tidak diaplikasikan. Sebaik-baiknya penggunaannya adalah sebelum tanaman itu terkena hama ataupun terkena penyakit. Nah, olehnya saran saya itu setelah 7 hari pindah tanam, langsung diaplikasikan asam benzoat ini. Ini untuk menghemat penggunaan pupuk, untuk menghemat penggunaan pestisida. Kenapa? Karena kalau tanaman kita sehat, tentu dengan imunitas yang tinggi ini, semua organ sel pada tanaman kita itu berfungsi. Lah, sehingga penggunaan pupuk mungkin bisa dikurangi. Apalagi dengan penggunaan pestisida, ya kan? Nah, hampir rata-rata petani kita itu mencari pestisida yang berupa insek, fungi, dan akarisida misalnya, kalau sudah ada tanda-tanda serangan di tanamannya. Nah, dengan penggunaan asam benzoat ini, insya Allah kalau padi misalnya akan terhindar dari blas, akan terhindar dari tungro, akan terhindar dari hawar daun, jamur, oncom, dan segala macamnya. Lalu muncul pertanyaan, apakah yang sudah tumbuh tanamannya, yang sudah
20 hari, 30 hari masih bisa digunakan? Tentu masih bisa. Tetapi alangkah baiknya, alangkah bagusnya kalau dari 7 hari setelah pindah tanam sudah diaplikasikan bahan itu. Itu sangat jauh lebih efektif reaksinya di tanaman kita. Pertumbuhan tanaman kita itu akan bertumbuh secara maksimal, tidak stagnan, tidak kerdil, tidak mudah terserang hama dan penyakit. Bahannya cari namanya azam benzoat. Nah, beda dengan natrium benzoat. Jadi dibedakan, azam benzoat itu adalah pengawet kue, sedangkan natrium benzoat kadang-kadang digunakan sebagai pengembang kue. Nah, itu beda. Jadi kalau di online, cari aja di online, itu banyak, atau di toko-toko kue itu banyak. Kalau tidak salah harganya 30.000 per 1 kilogram. Nah, asam benzoat 1 kilogram ini itu bisa dipakai untuk berapa puluh hektar begitu. Karena 5 gram, taruhlah kita pakai 5 gram. 5 gram per 16 liter air kalau 1 hektar itu hanya, kalau 15 tangki hanya butuh 75 gram. Artinya itu bisa dipakai untuk berapa hektar itu kalau 1 kilo. Nah, ini teman-teman. Barangnya murah, reaksinya bagus, bisa menghemat kantong-kantong Anda. Kita tidak perlu lagi mengeluarkan untuk membeli hormon, untuk membeli ZPT. Dengan penggunaan azam benzoat ini bisa berfungsi ganda. Ini murah, praktis, dan tidak terlalu sering digunakan. Kalau tanaman padi misalnya, berapa kali kita penggunaan? Paling banyak 3 kali. Paling banyak. Misalnya kita ngambil usia 10 hari. 10 hari, 20 hari, 30 hari. Cukup. Gitu kan. Misalnya tanaman cabai, usia misalnya pindah tanam 10 hari, kita ngambil 10 hari, 20 hari, 30 hari. Cukup. Bawang merah 10 hari, 20 hari, 30 hari. Cukup. Dosisnya rendah saja. Dosisnya rendah saja. 1 sampai dengan 5 gram. Kalau mau ambil tengah-tengahnya, pakai 2,5 gram per 1 tangki 16 liter air. Ini kalau dibuktikan, kalau diaplikasikan di tanamannya, sangat-sangat tinggi imunitas tanamannya. Walaupun sekeliling kita sudah dihajar sama ulat, sudah dihajar sama sundep, dihajar sama beluk, wereng, blas daun, kalau kita pengaplikasiannya dengan azam benzoat ini di awal-awal tanam, setelah 7 hari pindah tanam, insya Allah tanaman kita akan jauh lebih tahan dari serangan hama dan penyakit. Tidak ada ceritanya tanaman kita tidak diserang oleh hama. Tidak ada ceritanya tanaman kita tidak diserang oleh penyakit, jamur, bakteri, virus. Tidak ada ceritanya. Kita tidak bisa terlepas dari itu. Tetapi kalau kita membentengi tanaman kita dengan perlindungan, dengan imunitas yang tinggi, maka tentu akan beda ceritanya. Ibaratnya seperti ini. Sama-sama kita kehujanan, tapi kalau orang yang imunitasnya tinggi, itu pasti tidak akan influenza. Tapi kalau orang yang sering kena AC setiap hari, kena hujan dikit saja, insya Allah pasti akan influenza. Kenapa? Karena daya tahan tubuhnya berbeda. Inilah pula yang kita akan terapkan pada tanaman kita. Bagaimana imunitas tanaman kita itu dari pH yang asam, dari over pemakaian nitrogen. Ini semua membuat tanah kita menjadi asam, dan pengaruhnya ke tanaman kita imunitasnya rendah. Mudah terserang layu, mudah terserang asam-asaman pada padi, mudah terkena blas pada padi, mudah terserang moler pada bawang merah, mudah terkena antraknosa pada cabai dan kentang, tomat dan segala macamnya. Tapi dengan pemberian ini, insya Allah kita tidak mendahului kehendaknya Sang Pencipta. Sebagai ikhtiar kita dengan sedikit ilmu yang kita miliki ini, insya Allah bisa menjadikan tanaman kita lebih kuat, lebih tahan terhadap iklim, lebih tahan terhadap serangan hama, lebih tahan terhadap serangan dan penyakit dari pengganggu-pengganggu itu. Begitu teman-teman ulasan kita hari ini, semoga bermanfaat, diaplikasikan saja. Jangan ditelan mentah-mentah
informasi dari yang saya sampaikan. Uji dulu dalam petakan-petakan kecil. Kalau sudah berhasil, baru kita melakukannya yang luas seperti itu. Gitu.